menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Komitmen Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO dalam memperluas pangsa pasar ekspor produk permebelan dan kerajinan ke dunia kembali dibuktikan melalui kegiatan pertemuan bisnis atau business matching. Kali ini business matching digelar untuk buyer Meksiko yang dipertemukan dengan para eksportir mebel dan kerajinan anggota ASMINDO. Acara ini berlangsung di South 78, Gading Serpong, Tangerang. Acara ini terselenggara berkat kerjasama ASMINDO dengan Komite Bilateral Meksiko Kadin Indonesia dan US Mexico Chamber of Commerce California Regional Chapter, serta didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Meksiko dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan ini hadir Ketua Umum ASMINDO Didi Rohimat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Meksiko HECP Tri Prakoso Wartono, Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Miftah Farid, Ketua Komite Tetap Amerika Kadin Indonesia Diono Nurjadin, Wakil Ketua Komite Bilateral Meksiko Kadin Indonesia Agus Gunawan, dan Executive Regional Director of US Mexico Chamber of Commerce California Regional Chapter Marlene Maroquin. Ada 20 buyer dari Meksiko yang ikut dalam acara ini. Mereka mendapatkan presentasi dari anggota ASMINDO tentang didirikannya ASMINDO, produk mebel dan kerajinan tanah air untuk pasar Amerika Latin, serta tentang rencana digelarnya pameran furniture terbesar di Indonesia yakni International Furniture and Craft Fair Indonesia atau IFINA 2024. Tak hanya itu, para buyer Meksiko ini juga diajak melihat produk furniture unggulan yang dimiliki para anggota ASMINDO. Ketua Umum ASMINDO Didi Rohimat mengatakan bisnis matching ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan dukungan ASMINDO terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara, terutama ke negara-negara di kawasan Amerika Utara khususnya Meksiko. Menurut Dedi, kegiatan bisnis matching ini merupakan bagian untuk meningkatkan 70 tahun hubungan dagang Indonesia dan Meksiko. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, penjualan produk mebel dan kerajinan Indonesia dapat menyerupai volume ekspor mobil buatan Indonesia ke Meksiko. Yang kita tahu, kebutuhan Meksiko itu luar biasa. Kalau menurut data itu 8,5 miliar dolar. Tapi saat ini kita baru 8 juta dolaran yang kita ekspor. Nah ini kan kesempatan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Makanya ini delegasi saya minta dengan Pak Agus, Pak Diono untuk udah kesini saja kita hosting, kita perkenalkan supaya mereka tahu dan mereka bawa ke negaranya. Akhirnya teman-teman mebel juga tahu dan mereka bisa mulai berkomunikasi dengan Indonesia. Tadi juga Bu Marlene ya dari Meksiko US Mexico Chamber of Commerce. Iya, itu Chambers of Commerce-nya juga mengatakan iya kita mulai aja kita ini. Ya, kita tahu bahwa ini udah 70 tahun lebih hubungan Indonesia dengan Meksiko. 70 berapa tadi? 70 tahun hari ini perang ini. Pas tahun ini. Ya. Nah, kita memang harus tingkatkan hubungan dagangnya dan lain sebagainya. Walaupun memang ada yang kayak parts ya, otomotif segala ini tuh mereka sudah banyak ngambil sini ya. Otomotif khususnya. Iya, Mobil. Iya, mobil. Tapi memang mebel masih kecil. Ya kita jangan sampai kalah lah. Kita lihat aja sebetulnya antusias sekali, ya. Walaupun mereka bukan semuanya ini adalah bidang furniture, tapi mereka justru surprise lihat barang-barang kita kan, saya kira. Ya, ini memang Indonesia harus lebih di exposure. Kita harus sering pameran ke Meksiko, kemana negara-negara yang memerlukan. Nanti tahun depan kita lagi minta nih, Kadin katanya ada fasilitas, ya nanti kita bisa dibawa. Terus kemudian dari perdagangan juga, ITPC mereka kadang-kadang tuh punya tempat pameran, ada terus tawarkan kepada asosiasi kita kurasi nanti teman-teman mebel craft untuk join pameran ini gitu. Sebetulnya sering ini ke Meksiko sering, tapi memang mesti dibikin suatu rencana planning strategi yang lebih baik supaya kita bisa increase kita punya penjualan ekspor
furniture dan craft ke Meksiko. Wakil Ketua Komite Bilateral Meksiko Kadin Indonesia Agus Gunawan mengatakan, Meksiko dapat dijadikan hub untuk produk Indonesia termasuk produk mebel dan kerajinan. Bahkan negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat ini menjadi negara pengekspor terbesar untuk negara-negara di kawasan Amerika Utara. Dan saya lihat juga potensinya juga cukup besar karena Meksiko ini tujuannya bukan hanya Meksiko aja gitu. Meksiko itu bisa jadi batu loncatan untuk masuk ke North America. Dan mereka kan juga NAFTA ya. Jadi perlu diketahui bahwa Meksiko itu sebenarnya the biggest exporter untuk Amerika sekarang. Jadi itu adalah suatu potensi ya. Kalau kita bisa masuk ke Meksiko, itu bisa masuk juga sekalian ke Amerika dan juga Latin Amerika. Bukan hanya North America juga, tapi juga Latin Amerika. Gitu. Jadi sebenarnya Meksiko ini bisa menjadi hub ya, untuk ekspor ke wilayah Amerika dari North sampai ke South. Saya rasa semua itu harus dijalanin ya. Itu yang tadi Pak Deddy bilang, kalau tidak kenal ya tidak sayang. Jadi apapun saya rasa perlu, dan kebetulan dubes kita di sana juga cukup agresif ya. Dan sebenarnya ini kan juga kalau untuk mereka beli barang-barang produk Indonesia bukan hal baru gitu. Hanya furniture ini yang sekarang nih masih kecil. Gitu. Jadi kalau produk-produk lain kan sudah ada yang dibeli. Iya, inilah. Dan kan Indonesia punya keunggulan furniture yang tadi dipaparkan pameran Ivina juga, mereka saya lihat. Jangankan mereka, saya sendiri juga cukup surprise gitu dengan produk-produk kita gitu. Jadi ini yang harus kita expose ya, yang tadi Pak Deddy sampaikan. Oh ya, mereka banyak ya, terutama saya rasa ya seperti kita ketahui China sudah kemana-mana ya. Vietnam. Tapi kembali lagi China ini kan banyak kan mass production. Malaysia. Hal senada juga disampaikan Ketua Komite Tetap Amerika Kadin Indonesia Diono Nurjadin. Ia mengatakan Meksiko menjadi salah satu negara yang memiliki daya beli tinggi untuk produk-produk impor. Oleh karena itu, Meksiko dapat dijadikan pasar untuk produk mebel dan kerajinan Indonesia. Nah, Meksiko ini negara yang sebenarnya ciri-cirinya hampir sama dengan Indonesia. Jadi GDP-nya kurang lebih sama, hampir sama, 1,1 triliun US dollar. Tapi jumlah penduduknya setengah dari Indonesia. Jadi per capita pendapatannya itu 2 kali lipat lebih besar. Kan jadi kemampuan untuk membeli lebih tinggi daripada Indonesia. Dan jadi Meksiko sebagai pasar aja udah cukup besar. Selain tadi yang disebutkan bahwa dia punya perjanjian free trade dengan Amerika dan Kanada, USMCA ini. Jadi itu juga membuka peluang untuk dari Meksiko menjual bebas ke Amerika dan Kanada. Selain daripada dia juga ada free trade agreement dengan beberapa negara di Amerika Latin. Jadi Meksiko ini sebenarnya cocok untuk jadi pintu masuk ke hub masuk ke benua Amerika. Dan dia sebenarnya banyak insentif juga yang bisa didapatkan, terutama konsep dari nearshoring. Jadi manufacturing dari Amerika dipindahkan ke Meksiko karena lebih murah. Dan sekarang Cina aja, Vietnam aja juga udah mulai buka pabrik di sana. Jadi ini yang peluang untuk eksporter, buka juga untuk investasi sebagai pabrik manufacturing di Meksiko. Itu juga sangat prospektif. Tim Eljon Media melaporkan.